Oke, shalom. Shalom. Karena sudah jam 6 lewat sedikit, kita akan mulai saja ibadah kita. FA Faholo tanggal 29 April 2026 yang bertempat di mobil HRV 1361. Wah, hari ini lagi tunggu Maxim. Biar sudah terapa-apa suruh gabung nanti dalam sini. Baik, kita akan pujian penyembahan. Kemudian kita akan masuk dalam firman. Kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri. Mari kita angkat pujian. Saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
sedang kami lakukan saat ini, menyembah Engkau, dan sebentar kami akan memuji-Mu ya Tuhan. Taruhlah puji-pujian di dalam mulut, lidah bibir kami, sehingga bersama dengan malaikat-malaikat-Mu kami mau memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memasuki gerbang-gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan, Mendengar firman-Mu saat ini. ini Tuhan. Ku sujud Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat Masuk sini sini. Masuk sini, masuk sini. Masuk sudah. Sini kan. Saya pindah. Tidak. sini aja. Belakang. Bisa ya? Curahkan Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Masa depan situ sudah. Masih hujan kah? Masih deras ya. Buka sudah, biarkan masuk. Masuk sini, come on. Sini kau, sini pindah Masuk masuk. ya. Boleh. Sabar. Sini Ki. Di sini Ki. Di sini Ki pindah satu orang. Masuk dah. Oh, selesai ibadah. Oh, Ini kita ini mau firman ini. Tuhan. Baik, karena dua pasukan baru datang, kita akan masuk dalam pujian firman. Kusiapkan hatiku Tuhan. siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
Kami bersyukur bahwa hari ini kami bisa ada di tempat ini, sekalipun kami beribadah di dalam mobil tidak mengurangi sukacita. Amin. Sebab kami percaya kehadiran Tuhan Yesus adalah omnipresent. Engkau hadir di mana-mana. Kami percaya Roh Kudus, Engkau ambil alih tempat ini, ambil alih hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa sharing firman, kami bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Thomas dan Petrus. Ajar kami untuk tetap setia mengiring Engkau, Amin. Tuhan. Dalam nama Terima kasih Tuhan. Inilah kami dengan segala keterbatasan kami percaya kesempurnaan itu adalah milik Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau berbicara di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Silakan. Oh, Saya minta maaf karena Kevin baru kasih tahu sama materi. Jadi Ya. kita saya baca sepintas saja yang bisa saya bagi. ya. Oke. Mana lagi? Mana lagi? Ya. Ini 40 hari setelah Yesus bangkit. Sebelumnya Ayat kita ayat hafalan. hafalan dulu toh. Iya, ayat hafalan. Ayo, ayat hafalan. Eh, Kemarin di mana? Karena ini Yohanes Yohanes 20 ayat 29. 9. Siapa yang sudah hafal? Oke, saya Baca dulu. dulu satu kali. Ayo, yang sudah hafal silakan. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, ketika engkau melihat baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. 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 Sudah hafal. iya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun Di percaya. mana? Yohanes Yohanes 20 ayat 29. 29. Siapa? Iya, Mama. Saya juga belum hafal. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, dan maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita nih yang saat ini tidak melihat secara fisik, kita sangat berbahagia loh. Karena kita diberikan iman untuk percaya. Oke, lanjut. Haleluya. Ya, kita mulai dari makalah pendahuluan langsung masuk di poin pertama ya. Iya. Baca. Iya. Mesin kecil. Enggak. Saya baca saja biar Oh, sini iya. saya membantu membaca. 40 hari setelah Yesus bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan memulihkan Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi masih ada satu pribadi lagi, yaitu Petrus yang harus dipulihkan. Petrus yang sudah mengatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi dalam kenyataannya, pada malam hari itu juga, ketika ayam berkokok 2 kali, Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Petrus bersama murid-murid yang lain mau kembali bekerja sebagai penjala ikan. Mereka naik perahu, tetapi sepanjang malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menampakkan diri dan berdiri di tepi pantai Tiberias, serta berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Tetapi jawab mereka, "Tidak ada." Kemudian Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Setelah mereka menebarkan jala, mereka menangkap ikan sebanyak 153 ekor. Di tepi danau Tiberias, inilah Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai apa saja yang Tuhan Yesus lakukan selama 40 hari di muka bumi ini. Lanjut yang poin pertama. Saya. Yang pertama, memulihkan Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21 ayat 15-17. Poin pertama,
Petrus menyesal sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, dan Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung perkara itu. Bahkan di tepi danau Tiberias, Tuhan Yesus melayani Petrus dengan memberikan roti dan ikan. Tuhan Yesus menyatakan kasihnya kepada Petrus. Setelah sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan ini diulang sampai 3 kali membuat Petrus sedih hati. Tuhan Yesus menghendaki Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Kejadian ini membuat Petrus mengalami pemulihan. Poin kedua, kita sudah bertobat dari kesalahan, tetapi seringkali masih terus diungkit kesalahan kita. Tetapi di hadapan Tuhan Yesus, kalau kita sudah bertobat, Ia tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Kasih Kristus menutupi segala dosa kita. Marilah kita berbuat kasih dengan tidak menyimpan kesalahan orang yang sudah bertobat, seperti Tuhan Yesus lakukan kepada Petrus. Oke. Stop di sini dulu. Oke. Dari pembacaan ini kita mengenal Petrus ini seorang juru bicara ya, kalau lihat dari 12 murid. Sekalipun dia tidak terpelajar seperti Thomas, tapi segala sesuatu tuh dia sering berbicara tanpa berpikir begitu. Jadi pada saat pembacaan ini pertemuan Simon Petrus dengan Tuhan Yesus bersama murid-murid, tapi sebelumnya di Lukas 24 ayat 34 di situ Yesus sudah berjumpa dengan Petrus secara pribadi. Kalau kita lihat dari biografi sejarahnya, pada waktu Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus itu tergempar di Yerusalem, banyak murid-murid yang merasa putus asa juga sebab mereka mengalami tekanan dari tentara Romawi. Jadi dalam sejarah ini sebenarnya Simon Petrus dia lari kabur keluar dari Yerusalem. Pada saat dia lari keluar dari Yerusalem karena dia sudah tidak mau lagi mengikuti Yesus, tidak mau melayani Yesus. Pada saat dia keluar dari gerbang, dia berpapasan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata atau menyapa dia dalam bahasa Latin atau bahasa Yunani, "Gue Deus Domine, mau kemana engkau? Sebab engkau adalah milik pribadi Tuhan." Akhirnya di situ pertama Petrus dia tersungkur dan dia merasa bersalah dan dia kembali lagi. Nanti kali keduanya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat dia sedang menebarkan jala. Di sini kita melihat ada tokoh pribadi Petrus yang bisa kita jadikan contoh atau teladan. Pertama, ketaatannya. Pada saat Yesus bilang menebarkan jala, seharusnya kan dia protes. Saya ini kan seorang nelayan, saya master mahir, apalagi sudah beberapa kali kami buang tidak ada hasil. Tetapi ketaatan Petruslah yang membuat Yesus memberikan kepercayaan dalam pelayanan. Yang kedua, Petrus ditanya, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segala-galanya?" Ini kan pertanyaan sampai 3 kali. Ini menyangkut penyengkalan Petrus pada waktu dia bilang, "Sekalipun semua orang pergi meninggalkan engkau, saya tetap ada bersama dengan engkau." Tapi kenyataannya dia menyangkal Yesus banyak 2 kali. Jadi makanya Yesus kembali lagi bertanya dia sebanyak 3 kali. Dan jawaban pertama dan kedua yang Petrus berikan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dia mengatakan bahwa dia mengasihi. Tetapi kasih yang dimaksud oleh Petrus ini kasih yang phileo, kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Tetapi yang Tuhan minta adalah kasih agape atau kasih ilahi yang harus Petrus tunjukkan dan buktikan kepada Tuhan Yesus. Oke, dari bagian ini mungkin ada yang mau diberkati atau mau sharing bagian ini. Oke, saya sangat terberkati juga bahwa Tuhan tidak melihat siapa kita ya di masa lalu seperti Petrus, tapi kasih itu menutupi segala sesuatu. Dan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus akan membuat kita dipulihkan dan Tuhan akan memakai kita untuk melayani Tuhan. Oke, silakan. Ya, saya juga diberkati ketika saya tadi dalam perjalanan tuh saya sambil menyembah. Saya kayak menyembah begini, "Ya Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahanku. Dia menerima kita apa adanya saat ini. Dia tidak melihat masa lalu kita." Saya mau bahas tentang poin bintang pertama. Petrus menyesal sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali dan Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung perkara itu. Waktu bertemu di sini, dia kan tidak bilang, kok kemarin ada menyangkal saya 3 kali loh. Kan tidak. Tetapi kenyataannya kita ini manusia yang cuma manusia biasa. Kadang-kadang orang bersalah kepada kita tuntut sampai dia harus mengaku, ya nggak? Seperti contoh yang kemarin waktu saya pulang ke Surabaya. Saya ke Surabaya. Pas mau pulang, saya ada buat salah apa menurut Wulan yang dia tidak setuju. Dia tuntut saya, "Mami kenapa begitu?" Saya bilang, "Ya sudahlah, oke sudah." "Mami kenapa begitu?" Saya marah tuh. Saya bilang, "Hanya gara-gara itu ketuntut sampai, oh ya sudah, Mami minta maaf." Nah, kebanyakan manusiawinya kita adalah kita mau tuntut supaya orang tahu bahwa menyadari bahwa kau salah dan kau harus mengakui salah. Tuhan Yesus saja dia tahu loh Petrus menyangkal dia 3 kali, tapi dia tidak bilang, kau harus minta ampun ke saya, kau menyangkal saya 3 kali, kan tidak. Nah, kita malam hari ini diajar. Kita tahu bahwa misalnya Nona
ada berjanji terus ternyata kenapa dia tidak tepati? Bukannya dia tidak tahu, bukannya dia lupa, pasti dia tahu. Tapi ada orang yang bisa bilang saya minta maaf ya. Ada orang yang tidak bisa sampai ke pengakuan itu. Nah kita yang Roma 12 ayat 18 bilang jikalau segala sesuatunya tergantung padamu kejarlah perdamaian. Kita yang lebih tahu firman Tuhan, harusnya kita tanya sudah dari Yesus mengerti. Kita harus belajar menaruh diri, belajar membuat kita punya karakter seperti Kristus, tidak mau menuntut untuk dia sampai kepada ya sudah saya minta maaf ya, saya mengaku saya salah. Kan kita sering bilang saudara kan tidak kok salah, iya toh? Sebenarnya dia tahu, dia sadar. Cuman ada orang yang akan sampai kepada minta maaf ya saya salah, tapi ada orang yang tidak bisa sampai di situ. Jadi kita yang tergantung ke kita kan, Roma 12 ayat 18 bilang sudahlah kita tidak usah mengingat-ingat, kita ampuni saja dia, kita tidak usah sampai menuntut dia untuk kau harus mengampuni saya. What? Oh kayaknya kita memang harus pindah ke ruangan, kita sudah terlalu banyak toh. Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan pembicaraan. Poin 2. Jangan. Nah, gini kan terang nih. Sudah oke. Buka ke sini. Ibu Sini Maria ke sini. sebentar. Mama Veronica tolong itu. Oke, kita lanjutkan tadi tentang kita bahas tentang Tuhan Yesus itu tidak menuntut pengakuan secara fisik, saya mengaku saya salah gitu toh. Seperti dia tidak menuntut Petrus untuk kok menyangkal saya 3 kali baru kok tidak minta maaf tuh. Nah kita juga harus belajar seperti Tuhan Yesus. Orang teman-teman kita, saudara kita salah, kita nggak perlu menuntut dia untuk kok aku dia tahu, dia sadar. Suka nggak kalau sadar salah mengakui salah? Harus. Harus. Ada dirimu? Yes. Dirimu? Wajib, betul. Saya juga. Betul. Tapi ada orang yang tidak bisa. Iya. Ada orang yang tidak. Artinya batu. Bukan dia kayak sulit sekali untuk minta maaf. Nah, Karena egonya tinggi tuh. ya, jadi kita harus doakan orang-orang yang seperti itu supaya dia jangan lagi seperti itu. Ya, ada rasa malu juga. Ada rasa malu, kadang-kadang gengsi ya. besar. Iya. Nah, itu dari saya. Dari Rini? Sama aja mau. Sama. Iya, betul. Tidak, setuju. Oke. Jadi kita diajar Tuhan untuk jangan menuntut orang lah, jangan menuntut. Stop menuntut. Oke? Stop menuntut. Harus kita lebih berpengertian. Saya tadi penasaran. Harus lebih berpengertian yang besar. Roma 12 ayat 18 saya suku boro, tapi apakah betul isinya? Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Seperti Tuhan Yesus kan, tergantung dia mau tuntut Petrus atau tidak. Sama dengan kita, tergantung kita menuntut pengakuan atau tidak. Jadi kalau kita sudah mengerti ya sudahlah. Sebab nanti ke depan apa yang kita lakukan ke orang kita juga akan terima. Betul? Matius 7 ayat 12. Coba Matius 7 ayat 12 baca. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, kalau kita tidak ingin dicubit, jangan mencubit. Kalau kita mau supaya orang tidak menuntut kita juga jangan suka menuntut orang. Lebih baik kita mengalah. Toh? Alkitab bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekarang kita sudah pernah praktek belum? Sudah pernah merasakan belum bagaimana rasanya berbahagia memberi daripada menerima? Toh? Gitu. Oke, lanjut. Oke. Poin 2. Poin 2. Memberikan amanat agung serta pesan-pesan terakhir. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 8-9. Lanjut bintang 1. Bintang 1. Tuhan Yesus memberikan amanat agung agar murid-murid pergi untuk memberikan kabar baik tentang keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi amanat agung tidak bisa dilaksanakan kalau murid-murid tidak diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan pesan untuk tidak meninggalkan Yerusalem sampai janji Bapa yaitu pencurahan Roh Kudus digenapi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, murid-murid mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil. Roh Kudus yang akan menolong murid-murid untuk menjadi saksi Kristus. Petrus dulunya adalah seorang penakut, tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus mempunyai keberanian yang luar biasa. Petrus berdiri di antara para murid dan memberitakan kebangkitan dan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga 3.000 orang bertobat. Bintang 2. Oleh karena itu, kalau kita mau terjun dalam pelayanan, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri saja, tetapi kita butuh pertolongan Roh Kudus. Alangkah baiknya sebelum kita terjun dalam pelayanan, kita sudah dipenuhi Roh Kudus sehingga pelayanan kita membawa dampak, yaitu jiwa-jiwa bertobat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bintang 3. Marilah kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan amanat agung, yaitu pergi memberitakan Injil keselamatan, membawa jiwa-jiwa untuk bertobat dan dibaptis, serta mengajarkan mereka di kelompok FA supaya mereka makin bertumbuh dan mengenal Kristus dalam hidupnya. Amin. Amin. Poin 2 dia bicara tentang apa? Berbicara tentang amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi sebelum kita pergi untuk memberitakan Injil, kita harus dikuasai atau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Contoh seperti Petrus yang awalnya takut, gentar, tetapi ketika Roh Kudus menguasai dia menjadi seorang yang pemberani. Yes. Oke, kembalikan kepada ibu-ibu terkasih. Jadi kita seperti yang kita bahas minggu lalu toh, betapa pentingnya Roh Kudus itu ada di dalam kita, karena Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita keberanian. Seperti tadi Petrus yang tadi penakut, mau bicara mungkin gagap-gagap, tapi dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus yang ada dalam kita, memampukan dia untuk memiliki keberanian. Kita bayangkan dulu nih saya tuh orang juga tidak bisa berbicara seperti ini, tapi terus terang saya terlatih waktu zamannya COVID itu kan saya tidak pernah ke gereja, hanya beribadah di rumah berdua dengan Oma, tapi beribadahnya dengan pakaian lengkap gereja. Jadi Oma, ayo Oma kita mau beribadah, padahal cuma di bawah saja di lantai 1 saja kita beribadah seperti ibadah gereja. Kemudian saya menyampaikan firman, jadi terlatihlah selama 2 tahun menyampaikan firman kepada satu-satunya jemaat, yaitu Oma. Makanya setelah kesini saya kok sudah bisa berbicara. Nah, ada orang yang pintar berbicara, kita cerewet, ya toh? Cerewet sekali. Tapi coba disuruh bicara firman di depan orang, gak bisa. Tapi ketika kita sudah berani tampil, terus ibaratnya kan ada bilang Allah bisa karena biasa. Kemudian ada bilang jam terbang, toh? Tapi kalau kita tidak pernah memulai jam terbang langkah pertama, nggak akan bisa ya nggak? Nah, dirimu sudah terbiasa dengan mengajar toh? Anak-anak. Toh? Awalnya sih saya penakut sebenarnya. Jadi waktu pertama melayani kan begini kertas tuh, padahal tidak ada orang yang marah apa tuh, keringat dingin. Akhirnya saya punya mama tuh orang yang selalu support begitu di belakang layar gitu. Kamu harus maju, kamu harus bisa, karena Tuhan janji 365 kata, jangan takut. Jadi pada saat kamu maju bilang saja Immanuel. Pokoknya kalau kau bilang Immanuel berarti Tuhan mengerti bahwa dia ada beserta kamu. Akhirnya dari kecil SMA kelas 1 saya sudah mulai melayani. Jadi dengan kata, pokoknya maju ke depan, Immanuel. Mau pertas, mau goyang-goyang, yang penting saya melayani. Sampai akhirnya rasa takut itu hilang. Gitu. Kita harus berani melangkah satu, Tuhan akan tambahkan. Melangkah lagi, Tuhan akan tambahkan. Tapi kalau saya bisa, tapi saya nggak bisa maju. Seperti Wulan bilang, saya rasa saya bisa, tapi kenapa? Nah, karena tidak mau melangkah. Karena kan ketika kita mau saja, Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat. Tuhan akan tambah-tambahkan keberanian. Lama-lama kita jadi, nah di sini kita harus hati-hati dengan fasih lidah. Oh, di sini kita harus fasih, karena sudah kebiasaan tampil. Sampai kita sudah tidak belajar lagi.
langsung saya sudah tahu kok ayat ini, saya sudah tahu kok bahan ini. Bicara tanpa persiapan itu juga salah. Jadi kita harus tetap mempersiapkan diri. Siapa kita? Yesus adalah Tuhan. Dia adalah firman sendiri, tapi kita kan belajar tentang dia. Terus baru bicara topik misalnya, siapa yang tidak tahu Matius 25 tentang 5 garis bodoh dan 5 garis bijaksana. Semua kita tahu toh. Tapi jangan karena kita tahu kemudian tidak pernah baca lagi tampil bicara. Kan ada orang begitu. Karena fasilida, karena dia punya pengetahuan, dia tidak mau persiapkan. Makanya saya kalau misalnya tiba-tiba, kalau tidak, saya harus persiapan. Saya harus persiapan. Walaupun WL, saya tidak bisa semerta-merta ditunjuk saat itu. Nah, saya tidak akan mau. Biar orang lain saja. Kecuali kalau memang ada situasi yang sangat hanya bawa puji-pujian toh. Makanya jangan puji-pujian banyak. Gitu. Jadi itu Roh Kudus yang ada di dalam kita akan memberikan kita keberanian untuk berbicara. Berbicara apa? Tentang Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Rini nanti ke depan akan jadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Belajar mulai dari sekarang, mulai dari yang kita masih berempat, harus berani berbicara. Salah kan kita tidak tuntut kau di penjara. Salah kan kita tidak bilang, dia tuh tidak, hanya antara kita, tapi harus belajar mulai dari sekarang. Gitu. No? Semuanya kita harus belajar untuk berbicara. Tapi ingat juga, ketika sudah mulai pintar berbicara, hati-hati dengan dosa fasilida. Oke? Oke, lanjut. Kalau menurut saya jadi kita sebagai murid-murid Kristus memang tidak bisa mengandalkan diri. Kalau cuma mengandalkan diri itu banyaklah yang fenomena yang sekarang orang berbicara fasilida itu banyak. Itu bisa dilatih. Kemampuan komunikatif itu banyak sekarang yang ilmu pengetahuannya. Ya. Tetapi yang di sini Tuhan mau kan adalah orang yang dipenuhi ketika berbicara dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang semua banyak bisa berbicara di depan panggung ya. Itu semua skill, namanya skill yang bisa dilatih. Tapi Roh Kudus bukan dilatih. Dia Roh Kudus harus dihidupi orang itu. Seorang pembawa firman atau hamba Tuhan, dia harus hidup dengan Roh Kudus, dihidupi dengan Roh Kudus. Artinya memang hidupnya kudus. Karena Allah itu kudus, hiduplah kudus kata Allah, maka hidup kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, walaupun bahasanya kata-katanya sederhana, dia mampu mengubahkan orang, ya. Jadi kehebatan seseorang bukan karena pandainya dia merangkai kalimat kata-kata sehingga orang berdecak kagum, bertepuk tangan, tapi orang itu tidak diubahkan. Itu sama dengan apa gunanya firman seperti itu? Tujuan firman kan mengubahkan orang sehingga serupa dengan Kristus atau membuat orang bertobat, berpaling hatinya kepada Tuhan. Nah itu tadi, orang kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi yang berbicara juga yang kau katakan itu memang yang kau hidupi. Makanya tadi murid-murid dibilang atau kau dikasih kapasitas, Tuhan bilang kau tidak perlu keluar dari Yerusalem dulu kalau kau tidak dipenuhi Roh Kudus. Selama di Yerusalem itu mereka dipenuhi kapasitasnya, mereka terus-terus bertekun dalam doa begitu ya. Sebelum mereka melayani keluar, mereka itu 12 dulu disatukan hatimu. Saling mengubahkan kau, saling menguatkan kau dulu. Kata Tuhan kan jangan kau dulu keluar toh. Harus kepada saat setelah pencurahan itu baru dia bisa. Kan di sini toh Petrus itu membuat orang bertobat, bukan bikin orang dibaptis sampai 10.000. Bukan untuk banyak-banyakan orang dibaptis, tidak. Dia kan mengubahkan orang, artinya orang itu yang semula pendosa, iya kan? Dia sudah berbalik arah, meninggalkan segala perbuatannya, apa yang tidak diperkenankan Tuhan itu dia sudah tinggalkan. Kemampuan kita menurut saya ya, kemampuan kita memang dimulai dengan keberanian untuk menyatakan iman. Petrus itu kan dulu takut menyatakan imannya. Bagaimana kau tidak berani, kau lepu. Tapi ketika kau dipenuhi Roh Kudus, apapun itu dalam tekanan, apapun dia berani mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus mati, Yesus bangkit. Saya mau dipenggal kek, mau dibakar kek, mau disate kek, mau dipukul kek, saya tetap mengatakan. Jadi karena kewajiban kita sebagai pengikut Kristus adalah menyampaikan ya kabar baik itu disampaikan bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya di dalam Yesus ya. Terserah Anda mau tersinggung atau mau apa itu
Itu yang kita sampaikan kebenaran ini dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang santun, iman kita. Caranya bikin hidupmu seperti Kristus bilang, dipenuhi ke Roh Kudus kalau kau berbicara. Itu saya bilang. Langkah iman harus kita ambil. Baptislah mereka, itu toh. Ajarkan mereka segala sesuatu yang kau ajarkan kepadamu, itu kan kata Yesus kepada Petrus toh. Ajarkan mereka segala sesuatu. Jadi termasuk itu loh. Jadi memang kita harus memperbaiki kapasitas hidup kita, apa tadi Bapak bilang selalu, kualitasmu itu kau tambah. Tapi bukan semata-mata bahwa aduh gue mau belajar nih, nanti saya mau pintar gitu, saya mau paling hebat nanti kalau bicara, saya paling hafal ayat-ayat, saya bisa. Enggak perlu. Kalau orang kapasitas itu untuk dirinya dulu. Iya, maksudnya adalah bukan itu niatmu, pengen tampil hebat di depan orang, tidak. Pertama adalah bahwa saya mau mengenal Tuhan lebih dalam kok. Nanti kalau kau bicara, Roh Kudus itu akan reminder kamu apa yang kau sudah pernah baca. Tenang kok, biar enggak pernah kata-katamu yang indah, bahasa sederhana saja. Orang akan mengerti bahwa oh Yesus tersentuh sekali hatiku dengar ini orangnya bahasa sederhana saja, bukan orang-orang pendidikan tinggi kok. Petani-petani itu orang-orang di kalangan bawah itu enggak perlu kata-kata intelektual. Tapi ya aktual, ya intelektual tidak perlu, maksudnya tidak urgent itu, tapi aktualnya adalah memang dia menghidupi, benar nggak sih? Yang perlu kita kan orang bicara seperti itu toh. Jadi Tuhan itu ada beserta kita ya memang, karena kita kan ada firman mengatakan tertulis bahwa Allah memberikan kita itu bukan roh ketakutan, ini terus takut, tapi memberikan kita roh yang membangkitkan semangat. Ya kita tahu, dan ketertiban. Itu kan Rasul Paulus mengatakan Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan semangat, keberanian toh, dan ketertiban toh. Kan kita pasti berani berbicara itu. Kalau kamu sudah dipenuhi Roh Kudus, itu saja hidup. Oke. Dari topik ini kan kita jadi ada pertanyaan begini. Mampukah kita membedakan orang itu berbicara dengan urapan Roh Kudus atau tidak? Bagaimana cara membedakan? Tergantung kebutuhan Tuhan. Kalau Ibu Florensi, bagaimana membedakan orang itu ada berbicara dengan urapan Roh Kudus atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau saya pada waktu seketika itu kamu tidak akan melihat, tapi lihatlah segala sesuatu dengan buahnya. Satu. Dapat buah. Tapi kan buahnya nanti kita lihat di kehidupannya belakangnya. Tapi saat itu ketika dia berbicara. Iya, maksud saya seperti itu. Makanya saya bilang tadi kemampuan itu orang retorika namanya. Cara menyampaikannya kayak Iya, kemampuan orang berretorika itu banyak orang miliki. Kalau saya ketika orang itu dia berbicara, menurut saya ada roh dan tidak terasa. Itu terasa banget. Kemudian tapi satu hal yang membuat saya juga agak kurang jadi fokus, kalau saya tahu masa lalunya, kalau saya tahu kehidupan sehari-harinya, itu langsung hilang saya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya saya belum kenal siapa dia yang sebenarnya, kemudian dia berbicara, kayaknya luar biasa gitu. Jadi saya diingatkan untuk artinya jangan lihat orangnya tapi lihat firmannya. Jadi kita harus menerima firman itu. Cuman kan jadi kayak pertentangan banget kan. Firmannya bagus. Kayak saya rasa, tapi ternyata doanya seperti itu. Itu bagaimana ya? Makanya saya sangat bersyukur kalau saya firman tuh Besti. Iya, cuman kan begini. Seperti Bapak ya. Dia tuh ketika dia mau berdoa saja, dia kayak kena gitu bang, maksudnya kayak terasa banget sampai kayak kita mau merinding, bukan soal merindingnya tapi kayak gitu, memberikan rasa wow gitu kalau saya. Tapi kalau kalian kan masing-masing akan merasakan dia sebenarnya ada, cuman kan itu juga Alkitab bilang kita harus uji, itu harus ujinya dengan buah rohnya, apakah dia seperti yang firman Tuhan bilang begini atau tidak. Memang sebaiknya menurut saya pernah baca artikelnya begini, kita berhati-hati ketika kita mendengar seorang hamba Tuhan yang berkata ya di mimbar, jangan sampai kamu teralihkan yang harusnya kamu puji itu kan Yesus Kristus tuh, Tuhanmu, firmanmu yang berbicara hanya melalui dia gitu loh. Jangan sampai kamu teralihkan dia menjadi sosok yang kamu idolakan, ingat. Oh tidak, ini
suka beda konteks. Jadi firman yang dia sampaikan itu kayak ada sesuatu yang kita rasa, gitu toh? Ya pasti, karena pasti kita rasa Tidak sepanjang yang dia sampaikan itu adalah firman, pasti itu Kalau saya tidak semua. pasti akan menyentuh hatimu karena Yesus berkata kebenaran. Iya. Ya, Betul, tapi apa ya, sesuatu yang saya rasa tidak bisa didefinisikan gitu. Makanya sesudah itu saya ujinya dengan apa buahnya kan kita harus maksudnya kita browsing dia tuh seperti apa gitu. Maka saya bilang, aduh, saya akan suka sekali ketika berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang saya tidak tahu masa lalunya atau saya tidak tahu kehidupannya, seperti dalam hal ini sih. Nomor ini 3 terangkat ke Bukan, surga. di poin kedua tadi masih ada yang mau bahas lagi tentang amanat agung. Jadi kita punya tanggung jawab ya soal amanat agung. Amanat agung itu memberi dakwah, menyampaikan kabar baik itu keselamatan, itu bukan hanya wajib. sampai di situ, apalagi Matius 28 ayat amanat agung. Jadikanlah semua bangsa Pergilah dan baptislah mereka di itu amanat agung. Oke, lanjut poin 3. Saya lihat dulu Kisah Para Rasul dulu. 1 sampai Kisah Para Rasul 1. Buka Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Tadi mana lagi ini? Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 10 sampai 11. 1 10 sampai 11. Ketika mereka Sabar, ini dulu. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Oke. Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Mencatat peristiwa Yesus Kristus di surga. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan terjadilah sementara ia memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan diangkat ke surga. Ayat 52. Mereka menyembah dia, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yes. Setelah genap 40 hari, Tuhan Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit dari kematian dan memulihkan Thomas dan Petrus serta mempersiapkan murid-murid untuk menerima baptisan Roh Kudus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus mengenakan tubuh surgawi di mana ada daging dan tulangnya, kemudian naik ke surga. Sedang hantu tidak ada daging dan tulangnya. Marilah kita bersyukur karena kelak kita akan menjadi seperti Yesus, yaitu mengenakan tubuh surgawi yang kekal. Amin. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memulihkan Petrus, memberikan amanat agung, serta pesan-pesan terakhir, serta terangkat ke surga. Berarti ada 4. 3 memulihkan Petrus, memberikan amanat agung, pesan-pesan terakhir, serta terangkat ke surga. Gitu, 3 hal itu. Jadi terangkat ke surga, kita percaya bahwa sebagaimana apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, bahwa dia bukan hantu, dia ada tulang, ada daging, kita juga akan seperti itu, tapi dengan tubuh kemuliaan. Kita memang tidak bisa bicara tubuh kemuliaan itu seperti apa ya, ya toh? Tapi yang jelas di sini dia bilang ada tulang, ada daging. Jadi kita akan pulang dengan tulang dan daging, tapi dalam bentuk kemuliaan. Iya, dalam bentuk kemuliaan. Tidak bisa kita bayangkan cuma rohnya seperti apa. Ya, rohnya itu pasti ada tulang roh dan daging roh ya. Tubuh kemuliaan itu. Kan seperti ini dijelaskan. Tuhan sanggup menserakkan itu tulang-tulang yang berserak. Iya. Mampu lakukan itu. Tetap harus ada tulang. Dengan daging-daging juga Tuhan mampu toh. Kenapa tidak mampu? roh yang baru. Iya. Pasti Tuhan bisa melakukan itu. Ya, jadi kita siap terangkat ke surga? Amin. Yes, aku mau. Aku mau. Nah, saya tertarik dengan soal malaikat. Waktu Tuhan Yesus mau lahir,
malaikat, pekerjaan malaikat untuk woro-woro kasih tahu. Terus waktu Tuhan Yesus mati kemudian bangkit, ada malaikat pun di situ. Iya. Pas Tuhan Yesus terangkat juga ada malaikat juga. Benar. Coba ya. Iya. Menurut saya tuh malaikat itu sampai sekarang juga pun masih berkarya, masih ada. Iya. Karena di dalam Mazmur berapa tuh yang dibilang malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu. Mazmur 91. Mazmur 91. Allah tempat perlindungan. Iya kan? Kalau Tuhan saya sih, mengirimkan saya malaikat. percaya aja begitu. Tapi kita nggak boleh beriman kepada malaikat loh. Kita minta Tuhan kirim malaikatmu. Iya. Tapi kita karena malaikat itu Tuhan bilang dia adalah yang menolong kita, pembantu kita. Iya. Jadi malaikat di bawah kita. Gitu. Kan orang bilang jadilah kau malaikat, bayi yang mati dibilang jadilah malaikat. Wah. Salah banget itu. Malaikat itu di bawah kita. Dia satu muslim tuh. Iya. Bayi-bayi pergi. Nah, jadi malaikat pendoa ya. Itu kata-kata yang tidak boleh kita lakukan lagi sekarang. Karena ketika kita mati kita selesai berurusan dengan siapapun yang masih hidup. Makanya kita juga yang hidup selesai berurusan dengan orang yang sudah mati. Kalau kita sayang dia, kita harus berusaha berdoakan dia waktu dia masih hidup. Kalau sudah mati selesai. Bahkan siapa nih? Melatuk bilang waktu jenazah masih ada, kita tidak boleh lagi berbicara kepada jenazah. Tidak boleh. Itu salah. Kan seperti saya juga kemarin kan, saya salah. Bicara kata-kata perpisahan salah. Tapi saya akhiri dengan kita akan bertemu di surga. Jadi waktu saya mau bicara, saya tahu firman Tuhan ini, tapi kok kayaknya gitu. Itu salah loh. Kita berbicara kepada orang mati. Ya, Dan itu dosa. Kan bicara kepada mayat toh. Iya, dan itu salah. Dosa. Nah, saya Tuhan minta ampun. Saya sudah melakukan kesalahan di titik itu. Nah, oke. Jadi poin pertama apa tadi? Untuk memulihkan Petrus. Poin kedua Memberikan untuk amanat maju amanat agung. Poin ketiga terangkat ke surga. Terangkat ke surga. Selama 40 hari Tuhan Yesus ada di dunia. Oke.